Partai Umat akan mengundang 3 tokoh untuk hadir dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas yang akan digelar pada tanggal 13 hingga 15 Februari mendatang. 3 tokoh tersebut ialah ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Juru bicara Partai Umat Mustafa Nahrawardaya mengungkapkan ketiga tokoh tersebut diundang lantaran jadi tokoh favorit calon presiden yang akan didukung oleh partai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Bencinya Pak Amin Rais terhadap Pak Joko Widodo semakin hari kok semakin bertambah seperti ini, mendarah daging saya rasa. Mau mengadakan rakernas untuk mendukung bakal capres saja, masih nyindir-nyindir ke Pak Jokowi. Saya jadi kasihan bener saya. Melihat beliau makin sepuh bukan makin bijak, tapi makin nyasar nyari jalan terang. Waktu konferensi pers, beliau menjelaskan rencana rakernas saja, menyebut memilih seseorang yang benar memiliki visi untuk masa depan Indonesia. Pada kalimat itu, semua tentu saya sangat setuju dan saya mendukung penuh. Tapi kalimat berikutnya itu loh, kata Pak Amin, kita tidak boleh memilih seseorang karena lihai dalam image building, pesona, menggendong anak, bagi-bagi sepeda, masuk got, bagi sembako malam hari, buang hadiah sepanjang jalan. Jelas itu kalimat ditujukan kepada Pak Jokowi. Kan hanya beliau yang melakukannya. Presiden sebelumnya apa pernah malam-malam jalan kaki, bagi-bagi sepeda, ngasih sembako langsung ke warga, atau sudah pasti tidak akan dilakukan? Pak Amin, atau tepatnya Mbah Amin, pernah menjadi dosen di UGM dengan mata kuliah ilmu politik. Pernah bergelar profesor, pernah menjadi ketua umum PAN, pernah jadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, pernah jadi ketua MPR. Kurang ilmu politik dan agama seperti apa coba? Apa tidak tahu kondisi Indonesia yang mampu mau menghadapi gelombang COVID-19? Indonesia mampu melewati pandemi itu dengan baik. Ekonomi juga bisa segera bangkit. Main politik itu mbok yang fair. Kalau mau mengkritik, ya kebijakannya. Mosok aktivitas sampingan kok dikritik toh mbah. Kemana ilmu politik yang didapat dari kampus Amerika? Tempat dia belajar itu ya? Coba sebut. Kebijakan yang tidak tepat itu apa? Lalu harus bagaimana solusinya? Gitu loh mbah. Kalau mau mengkritik, bagi kaos, bagi sembako, bagi sepeda, itu bukan sebuah kebijakan. Silahkan Partai Umat kalau mau rakernas jalan saja. Kabarnya mengundang 3 tokoh yang bisa jadi akan bakal capres yang didukung Partai Umat. Mereka itu diantaranya Pak Anies Baswedan, Pak Gatot Nurmantio, dan Pak Prabowo Subianto. Pak Anies dan Pak Gatot sudah mengkonfirmasi kehadirannya di Rakernas Partai Umat. Hanya Pak Prabowo yang belum. Tapi kalau bicaranya seperti itu, saya yakin dan percaya nih, Pak Prabowo ya tidak mau hadir. Lan jenengan kan finah-finah presidennya Pak Prabowo loh mbah. Katanya Partai Umat akan mengusung bakal capres, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pihak luar. Sebutkan mbah, mana kebijakan Pak Jokowi yang mengutamakan kepentingan luar.
Kebijakannya apa? Masih saja Mbah Amin ini menyebut sumber daya alam kayak batu bara, minyak, mineral, hutan digotong ke luar negeri, dan rakyat hanya mendapatkan sisanya. Oh alah Mbah Amin, Mbah Amin. Sampean itu loh, tidak tahu apa kalau berita Indonesia itu digugat oleh WTO? Opo HP niki HP jadul apa piye? HP lawas sing ra iso nggo browsing to. Gedeng aku. Piye to men? Sudah punya anak 5, semua politisi kok. Mbok salah satu ya. Salah satu menantu sampean itu ketua umum Partai Umat. Mas Ridho, itu mertuamu mbok dikasih tahu. Apa yang jadi perkembangan politik di Indonesia? Sampean jangan diem saja. Apa jangan-jangan dia masih merasa sekarang ini zaman Orde Baru gitu kali ya? Jadi sumber daya alam disedot sebanyak-banyaknya untuk diangkut keluar. Padahal sekarang ini beberapa hasil hutan di Kalimantan saja sudah tidak boleh dibawa keluar pulau Kalimantan. Coba saja yang berada di luar Kalimantan, silahkan order kayu ulin beberapa puluh kubik. Tidak percaya, Mbah Amin yang order sendiri. Bisa enggak kira-kira nanti? Sebab memang dilarang dibawa keluar pulau, Mbah. Pak Jokowi juga sudah menetapkan nikel, timah, bauksit, batu bara, dan minyak sawit. Rencananya yang segera akan menyusul beberapa produk pertanian juga. Misalnya ada jagung, padi, atau komoditas lain. Kalau para sesepuh partai di Indonesia modelnya beginian, kapan Indonesia bisa melaju pesat? Lah yang disampaikan itu zaman 20 tahun yang lalu. Bukan fakta seperti sekarang ini. Tetua parpol kok menolak perkembangan negara yang makin bagus, makin progresif, makin modern. Tidak heran kemudian yang diundang datang ke Rakernas ya Pak Anies dan Pak Gatot. Kalau mengundang Pak Prabowo itu bisa jadi sebagai kepantasan saja. Bukan serius mau memperjuangkan Pak Prabowo untuk jadi presiden. Gagasan apa yang mau didapat dari Pak Anies dan Pak Gatot? Selama ini Pak Anies tidak pernah menyampaikan gagasan untuk Indonesia ke depan seperti apa. Dia lebih banyak menyampaikan kritik ke Pak Jokowi. Artinya ya hanya melihat kekurangannya saja. Tapi tidak punya ide sendiri, bayangan, mimpi mau dibawa kemana bangsa Indonesia ini. Kalau Pak Gatot ya sama saja. Sekali gagap soal itu. Beliau tidak berpengalaman memimpin. Jadi Panglima TNI berbeda dengan memimpin bangsa. Karena di TNI tidak ada itu demokrasi. Adanya perintah. Mau jadi bangsa seperti apa kalau Indonesia dipimpin Pak Gatot? Lawang pernah mendirikan kelompok bernama Kami. Koalisi Menyelamatkan Indonesia. Gimana kabarnya sekarang? Nggak jelas kan? Apa aktivitas kami? Sekarang jumlah orang di kami paling puluhan. Itu saja tidak bisa menggerakkan. Bagaimana memimpin rakyat Indonesia yang jumlahnya sudah mencapai 285 juta. Memperjuangkan mereka sebagai capres. Suaranya dari mana Mbah Amin? Wong pendukung Partai Umat saja belum tergambar jelas berapa kok. Dari kader PAN yang kecewa pada Pak Zulkifli, memangnya masih ada berapa ratus atau ribu atau berapa juta suara PAN itu. Pada pemilu 2019 Mbah Amin, PAN itu hanya mendapatkan 9,5 juta atau 44 kursi di DPR. Kalau memang bisa merebut, mau mendapat berapa? Sebagai indikator saja saat verifikasi faktual partai politik, ada 2 provinsi yang terpaksa dilakukan verifikasi ulang. Agar memenuhi syarat ikut pemilu. Lah,
Kalau memenuhi syarat ikut pemilu saja berat, bagaimana memperoleh suara rakyat? Jelas bakal jauh sekali, Mbah. Sampun, Mbah Amin. Sampun. Panjenengan monggo kulatori ngaso. Istirahat saja, Mbah. Biar digantikan yang muda-muda. Bukan karena mereka masih energik, tapi juga tidak menyimpan dendam. Tidak memendam benci. Kalau punya gagasan, tidak karena menjatuhkan orang lain. Bergabungnya Pak Prabowo dan Pak Sandiaga menjadi menteri Pak Jokowi sudah meredakan ketegangan. Jangan diungkit, Mbah, atau malah diulangi. Pandangan dan gagasan Mbah Amin sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian. Beristirahatlah, Mbah, sambil ngomong cucu, memberi nasihat pada anak-anak yang sekarang jadi politisi. Kemampuan fisik maupun berpikir, apalagi kemampuan analisis politik panjenengan sudah turun. Tidak setajam seperti dahulu lagi, Mbah. Jangan dipaksakan, kasihan sampean, Mbah. Kalau saya ini meski gaek, masih banyak anak muda di sekeliling saya. Memberi masukan, catatan, analisis, jadi bisa saya bawakan. Lah kalau berpikir sendiri malah mumet no saya. Makanya gagasan yang dibawakan lebih fresh, lebih jernih melihat persoalan. Sampun nggih Mbah nggih. Monggo enggal-enggal seger waras, ngunjuk kopi, kalian dikir ampun ngantos lali niki. Momong putu Mbah. Mekaten saking opini dan beni kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.